Aliwahana, Sapardi Djoko Damono. Sebermula adalah bunyi. Contoh kasus, batu, lontar, kertas. Banyak faktor menentukan munculnya ciri, fungsi dan peran bunyi, gambar, dan aksara dalam pergeserannya dari satu wahana ke wahana lain. Kehendak kita untuk mengaliwahanakan sesuatu sekarang ditunjang oleh perkembangan teknologi canggih. Bulu angsa, ballpoint, keyboard, batu, kertas, dan layar komputer. Untuk menyebut beberapa saja adalah hasil teknologi yang kita ciptakan untuk memenuhi kebutuhan untuk berkomunikasi dan berekspresi. Relief di Candi Prambanan yang merekam kisah Rama dan Sita memiliki fungsi dan peran yang berbeda dengan kisah serupa yang kita temui di komik. Seorang komikus McCloud tahun 1993 menulis sebuah pengantar buku tentang komik dalam bentuk komik. Antara lain dikatakannya bahwa komik adalah sequential visual art, seni visual yang terdiri atas sekuen-sekuen. Kalau definisi itu diikuti, maka boleh saja kita menganggap relief di Candi Prambanan misalnya adalah komik yang mendahului komik yang bisa kita beli di toko buku. Dan jelas, kita tidak bisa membeli komik di Prambanan untuk kita bawa pulang. Kalaupun pada halaman selanjutnya, setelah berdiskusi dengan diri sendiri, dikatakannya bahwa lebih tepatnya komik adalah juxtaposed pictorial and other image in deliberate sequence. Definisi yang baru itu pun menjelaskan bahwa relief Prambanan tetap masih bisa kita kategorikan sebagai komik. Definisi yang didiskusikan McCloud tersebut tidak menyebut bahan yang menjadi landasan untuk menggambar. Jadi, batu juga bisa menjadi landasan. Alat tulisnya adalah pahat ataupun apa saja yang bisa dipakai untuk menata batu. Kalau kita ikuti definisi itu, selanjutnya bisa dikatakan bahwa jauh sesudah seniman pahat di Prambanan menciptakan komik Ramayana, komikus Jawa juga telah menciptakan komik jenis lain, yakni wayang beber. Sejenis teater yang menggunakan gulungan kertas yang digambari toko-toko dan latar wayang. Diperkirakan perkembangan wayang ini jauh lebih tua dibandingkan wayang kulit purwa. Di depan komik yang digelar di hadapannya, sang dalang mengisahkan dan menyanyikan peristiwa yang susul menyusul tergambar di dalamnya. Bahkan jauh sebelum masa itu, kisah wayang sudah digambar di lembaran-lembaran daun lontar sebagai bahan dalang untuk memainkannya. Gambar dalam lembaran wayang beber cukup besar untuk ditonton bersama. Tetapi gambar-gambar yang digoreskan di lontar tentunya terlalu kecil untuk digelar di depan. Itu sebabnya, konon dalam pementasan, lembaran-lembaran itu diedarkan di antara para penonton atau pendengar agar bisa dinikmati. Wayang lontar, kita sebut saja demikian. Wayang lontar tersebut adalah bentuk komik yang jauh lebih tua dari lembaran wayang beber dan buku R.A. Kosasi. Meskipun tentu lebih muda dari relief di candi-candi yang menjadi dasar peniruan berjenis-jenis wayang. Perlu diketahui juga bahwa yang disampaikan dalam wujud gambar dan berbagai wahana itu tidak selalu Ramayana, juga tidak selalu Mahabharata. Tetapi kisah-kisah tentang leluhur atau legenda-legenda yang beredar dalam masyarakat Jawa sejak entah kapan. Jadi sumber yang sama yakni kisah Rama dan Sita dan juga kisah-kisah lainnya bisa dialihkan ke wahana yang berbeda-beda. Konon kisah kedua tokoh itu mula-mula beredar sebagai cerita lisan di India. Kemudian kisah lisan itu dialihwahanakan ke aksara oleh Walmiki yang kemudian ditiru oleh sejumlah besar pujangga tidak hanya di India tetapi juga di pujangga-pujangga seluruh dunia, terutama Asia Tenggara. Muncullah berbagai-bagai versi kisah yang dikenal sebagai Ramayana itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, komik dan film, nyanyian dan drama dan hampir semua jenis seni dan bentuk komunikasi lain. Pengaliwahanaan itu
bahkan memungkinkan perubahan khalayak sasaran. Kalau mula-mula kisah dalam aksara itu ditunjukkan terutama untuk khalayak yang melek huruf dan berbudaya tinggi, dalam berbagai bentuk yang sekarang, kisah itu bisa saja disasarkan ke anak-anak yang sudah bisa membaca maupun yang belum. Kalau Ramayana dipahatkan di Prambanan, mula-mulanya merupakan relief yang tak bisa dipisahkan dari upacara keagamaan. Komik yang pada tahun 1950-an ditulis oleh R.A. Kosasih boleh dibaca siapa saja untuk mendapatkan pengetahuan dan atau hiburan. Nah, sampai sekarang pun masih ada upaya untuk menyebarluaskan kisah itu dalam berbagai bentuk yang tentunya sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh Walmiki. Tampaknya Kosasih masih berusaha untuk mengikuti cerita Ramayana dan Mahabharata dengan setia dalam komik-komiknya, tetapi setiap apapun hasil Aliwahana pasti berlainan dengan aslinya. Nama-nama tokohnya boleh sama, demikian juga kira-kira alurnya. Namun, tanpa tokoh dan latar belakang yang menjadi landasan peristiwa, tentu sama sekali akan berbeda. Meskipun harus diakui bahwa karya Kosasih itu sampai taraf tertentu bisa dipakai sebagai acuan untuk mengenal Mahabharata yang asli dari India. Keyakinan di kalangan tertentu masyarakat untuk melestarikan tradisi bahkan meluas sampai tahun 2000-an dengan munculnya berbagai jenis komik yang bersumber pada buku itu yang dialiwahanakan sedemikian rupa dalam bentuk komik dengan harapan agar bisa diterima anak-anak dan remaja di samping laku dijual. Berbeda dengan karya Kosasih tahun 1950-an. Komik 2000-an merupakan buku gambar yang merupakan hasil dari teknologi desain yang sangat canggih. Tidak hanya sampai di situ. Nah, dalam beberapa komik, bahkan tokoh-tokoh anak-anak masa kini diselundupkan dalam kisah klasik itu. Seperti antara lain yang ditulis oleh Adrik Prayogo, yang dilukis oleh Rahmat M. Handoko dan kawan-kawan, Caravan Studio tahun 2011. Perkembangan bisnis kapitalis maupun tidak mau sampai batas tertentu telah mendikte hampir semua kegiatan tersebut. Sejak tahun 1960-an, sendera tari Ramayana dipentaskan di pelataran salah satu candi di Prambanan. Dalam bentuknya yang lebih sederhana, kegiatan itu pun masih dilaksanakan sampai sekarang, terutama ditunjukkan untuk wisatawan. Hal serupa juga dilaksanakan di Bali, sejak pulau itu memiliki hotel-hotel internasional yang membutuhkan hiburan untuk para tamunya ketika makan malam. Jelas bahwa niat, fungsi, dan peran pementasan di hotel misalnya sama sekali bebas dari ritual keagamaan dan sepenuhnya berdasarkan pertimbangan ekonomi kapitalis. Pementasan yang hanya berlangsung setengah sampai 1 jam dipersembahkan bagi tamu hotel selama makan malam. Beberapa di antara memang memperhatikan, tetapi lebih banyak yang menghabiskan makan malamnya sambil mengobrol. Demikianlah kitab klasik yang berasal dari cerita lisan itu berkembang menjadi berbagai bentuk seni, tidak terkecuali seni suara, drama, dan fiksi modern. Novel Anak Bajang Mengiring Angin pada tahun 1984, karya Sindunata, adalah hasil aliwahana dari Ramayana. Demikian juga sejumlah lagu dan tarian yang terpisah dari sendera tari. Dalam kesusastraan Jawa, telah diterbitkan beberapa buku yang berupa naskah wayang kulit yang berdasarkan Ramayana yang ditulis sejalan dengan struktur wayang, antara lain Pakem Ramayana pada tahun 1964 oleh Ki Slamet Soetarsa. Deretan aksara yang tersusun rapi di kertas telah berubah wujudnya, antara lain kembali ke asalnya sebagai bunyi lagi kalau dilisankan dan kemudian kembali lagi sebagai tulisan. Namun, kelisanan yang mula-mula menjadi sumber kitab agung itu tidak sama dengan sekarang yang bisa kita dengar dan saksikan dalam pementasan Macapata atau Mabasan. Dan tulisannya sama sekali berbeda dengan yang asli di India atau Jawa. Kelisanan yang sekarang didasarkan pada bahan tulis yang pada umumnya memiliki aturan penulisan puisi yang sangat ketat.
Sebaiknya kita perhatikan lebih lanjut tentang hubungan antara aturan penulisan yang sangat ketat dan kepentingan pelisanan. Dalam pembicaraan sebelumnya, disinggung berbagai jenis wahana yang bisa memuat kisah yang sama atau berbeda. Dalam masing-masing wahana atau kisah apapun, tunduk pada keluasan atau keterbatasan masing-masing wahana. Kita harus mempertimbangkan itu jika menyiasati perpindahan tersebut, yang hampir selalu didasari oleh gagasan atau ideologi yang berbeda-beda. Ideologi agama telah mendorong terciptanya relief candi di masa lampau dan munculnya jimat Kalimasada dalam wayang setelah masuknya pengaruh Islam. Keinginan untuk berkomunikasi dengan dunia arwah telah menghasilkan wayang lontar. Ideologi yang berkaitan dengan legalitas kekuasaan menghasilkan babat dan kisah wayang. Ideologi pasar telah menghasilkan komik dan gaya baru. Meskipun yang disebut terakhir ini selalu dikaitkan dengan upaya untuk memelihara budaya bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan untuk mencari laba, berbagai-bagai dorongan itu telah mengubah pesan yang sama dalam berbagai wahana, atau malah melahirkan wahana baru untuk pesan yang sama, yang tentu pesan yang diubah-ubah wahananya bisa berubah pula sesuai dengan situasi politik yang menjadi konteks wahana yang baru. Itulah pada hakikatnya yang menimbulkan kegairahan dalam penciptaan kesenian.